kita berbicara inflasi, memang setelah Lebaran ya, terutama mungkin Agustus sampai dengan September ataupun Oktober, itu merupakan tren deflasi di Indonesia. Karena pada bulan-bulan ini biasanya sudah panen raya, kemudian musim belanja juga sudah lewat. Jadi Lebaran sudah lewat, orang belanja lagi mungkin November, Desember, akhir tahun. Jadi memang pada ketiga bulan ini angka inflasi relatif rendah. Nah, kalau misalkan ada kenaikan harga Pertalite, bisa saja membuat tingkat inflasinya lebih tinggi, tapi karena adanya deflasi pada beberapa bahan pangan, itu seharusnya bisa mengurangi efek kenaikan inflasi. Nah, di sisi luar, itu dari dalam negeri ya, di sisi luar kami melihat bahwa, dari Panin melihat bahwa Eropa saat ini mungkin sudah mau resesi, karena mereka ditimpa masalah energi yang sangat tinggi. Kalau di Amerika Serikat, karena kenaikan suku bunga yang agresif, sektor properti mereka juga sudah sangat melambat seperti itu. Jadi walaupun saat ini inflasi naik, suku bunga naik agresif di luar negeri, tapi Panin Aset melihat di pertengahan atau akhir 2023 ada kemungkinan suku bunga bisa berbalik arah. Seperti itu. Baik, artinya setelah tadi Bapak memaparkan sentimen-sentimen di global dan juga domestik ini akan ada kemungkinan kenaikan BBM juga meskipun belum juga disahkan oleh pemerintah untuk BBM bersubsidi ini. Tapi apakah secara iklim investasi di Indonesia ini sudah mulai terlihat berubah arah? Ya, jadi kalau misalkan BBM naik, tentu akan ada volatilitas. Tentu yang bisnisnya menggunakan BBM itu akan terdampak gitu. Tapi sejauh ini saya melihat sebetulnya para pelaku bisnis ya siap nggak siap sudah siap. Kenapa? Karena di luar negeri juga sudah terjadi gitu. Nah, kalau dari sisi pasar modal, terus terang yang diharapkan itu BBM naik tidak apa-apa. Tapi yang lebih penting itu kepastiannya. Jadi naiknya kapan, tanggal berapa gitu. Nah, jadi kalau sudah ada kepastian, paling cuma volatilitas 1-3 hari saja. Setelah itu akan kembali ke faktor-faktor yang lebih mendasar seperti fundamental, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Baik, untuk besaran kenaikannya sendiri atau harga keekonomiannya, kalau menurut Anda apakah ini akan mempengaruhi pasar modal secara signifikan atau memang hanya butuh kepastiannya saja tanggalnya dan juga sampai kapan begitu? Saya kira sih pasar modal sudah mengekspektasi kenaikan 20-30% atau mungkin kita ngomong harga maksimal 10.000. Nah, selama tidak lebih dari 10.000, menurut saya bisa saja volatilitasnya juga minim gitu. Tapi kalau lebih dari 10.000, itu yang mungkin bisa menyebabkan volatilitas yang agak dalam. Baik, artinya ekspektasi pasar ini 10.000 atau di bawah 10.000 ya Pak Rudianto. Lalu tadi Anda sempat katakan juga kalau mungkin nanti ada juga tren berbalik arah untuk suku bunga acuan Bank Indonesia. Tapi hingga periode saat ini sampai di akhir tahun nanti Anda lihat apakah masih mungkin ada kenaikan lagi untuk suku bunga acuan dan berapa besar? Total untuk 2002, proyeksi dari Panin Asset Management adalah naik, tadinya sih kita pikir 50 sampai dengan 75 basis. Tapi karena inflasi yang masih tinggi di luar negeri, sehingga bank sentral di luar negeri mungkin masih akan lebih agresif. Jadi perkiraannya mungkin menjadi 75 sampai dengan 100 basis. Sampai dengan akhir tahun 2022. Kita sudah naik 1 kali ya. Jadi sisanya aja selisihnya itu. Baik, artinya tren balik arah atau tren penurunan suku bunga acuan ini Anda lihat akan dimulai di tahun 2023? Paling cepat pertengahan 2023, kalau tidak ya mungkin sekitar akhir tahun. Apakah harga obligasi akan melihat yang tahun ini atau tahun depan? Menurut saya investor kan ada banyak ya. Ada yang mungkin lihatnya short term, ada yang mungkin lihatnya middle to long term gitu. Jadi karena tahun depan berpotensi turun, saya tidak melihat ada kepanikan yang luar biasa atau kekhawatiran yang tinggi terkait kenaikan suku bunga di Indonesia.